Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian subtema 1 dan subtema 2. Nah, untuk hari ini di tema 1 hidup rukun, kita masuk di subtema 3 hidup rukun di sekolah. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, anak-anak bisa lihat di buku paketnya. Di sini ada teks di pembelajaran 1. Ibu bacakan ya. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, jadi anak-anak bisa tuliskan di sini kira-kira pada saat kita kemarin masih melaksanakan sekolah. Nah, pada saat waktu istirahat, yang pertama bisa jajan, lalu ada lagi yang bermain bersama teman di lapangan dan lain sebagainya. Bisa dituliskan di sini ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah kamu bermain dengan temanmu? Pasti jawabannya iya. Nah, bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Nah, sikapmu berarti ketika bermain harus selalu rukun, ya, harus selalu menjaga kerukunan sesama teman. Nah, ini ada teks antara Ibu dan Udin. Ibu memberikan bekal makanan ya yang sudah disiapkan untuk dibawa Udin. Nah, di sini ibu berkata, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din." Kata Udin, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, itu adalah teks antara ibu dan Udin. Nah, anak-anak, di subtema 2 kita belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sekarang di subtema 3 kita mengenal kalimat perintah. Dalam percakapan tadi antara Ibu dan Udin ada kalimat perintahnya. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat perintah? Nah, arti dari kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ya, jadi ini pengertian dari kalimat perintah. Tetapi kalimat perintah biasanya ada kata perintah yang diakhiri dengan kata kan atau lah. Misalnya, bukalah. Nah, berarti bukalah, ada kata imbuhan di belakangnya lah. Ada tambahan katanya ya, bukalah. Ya. Lalu misalnya ada kata kan, berarti laksanakan. Nah, berarti kata imbuhan yang terakhirnya bisa menggunakan kata kan. Itu berarti termasuk ke dalam kalimat perintah. Nah, Ibu berikan contohnya di sini. Jika kita menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Nah, mengucapkan kalimat perintah pun juga harus dengan kata yang sopan ya. Bisa juga dilengkapi dengan kata tolong. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat contohnya. Yang pertama, bacalah buku itu. Nah, di akhir kalimat ada tanda seru. Nomor 2, tolong ambilkan boneka itu. Yang ketiga, matikan lampu itu. Yang keempat, tolong tutup pintu itu, Rini.
yang kelima, bukalah bekalmu itu, Doni. Nah, jadi yang tadi Ibu sudah sebutkan, kalimat perintah ada kata tambahan atau imbuhannya kan atau lah. Ya, di sini bacalah berarti lah yang ditambahkan. Ambilkan berarti kan di sini ya. Matikan di sini kan. Ya. Nah, di sini ada kata tolong. Tolong itu merupakan juga kalimat perintah. Lalu bukalah. Nah, di sini ada imbuhan lah. Seperti ini contohnya ya. Nah, anak-anak di buku paket mengerjakan soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Di sini lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nah, yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Nah, berarti kira-kira apa isinya ya? Ibu berikan contohnya. Yang pertama, contohnya masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Berarti masuklah, berarti ditambahkan imbuhan lah. Ya, masuklah. Nah, nomor 2, Ibu contohkan lagi titik-titik kebersihan kelas. Kira-kira apa ya? Jagalah. Nah, bisa seperti itu. Jagalah kebersihan kelas. Nah, selanjutnya anak-anak cari kalimat perintahnya, dilengkapin menggunakan kata perintah yang tepat di isian ini ya, nomor 3, 4, dan 5. Nah, tadi kita belajar tentang bahasa Indonesia, sekarang kita belajar ke matematika, penjumlahan cara panjang dan cara pendek. Nah, perhatikan untuk penjumlahan cara panjang. Nah, di sini harus diuraikan atau dijabarkan nilai ratusannya, puluhan, dan satuan. Nah, anak-anak bisa lihat di buku ada soal 267 ditambah 129. Nah, bagaimana cara menggunakan penjumlahan cara panjangnya? Perhatikan. Di sini ratusannya harus dijabarkan ya. Di sini sudah Ibu berikan contohnya. 2 ini nilainya adalah 200. Berarti dituliskan di sini ya, 200. 6 itu adalah puluhan, berarti 60. 60 dituliskan di sini, lalu 7 ini merupakan satuan. Nah, untuk 129, 1 ini nilainya adalah 100. 2 ini merupakan 20 puluhan ya. Nah, 9 ini merupakan satuan, 9. Nah, sekarang kita jumlahkan menggunakan cara panjang. Nah, di sini caranya 7 ditambah 9. Jadi yang kita hitung dari nilai satuannya dulu ya. 7 ditambah 9. Nah, 7 itu kita simpan ya. Kita simpan nih di pikiran kita 7, lalu 9 kita hitung di jari. Kita hitung hasilnya berapa? Hasilnya adalah 16. Nah, di sini 60 ditambah 20, 0 ditambah 0 hasilnya 0, 6 ditambah 2 hasilnya 8. Berarti 60 ditambah 20 adalah 80. Nah, di sini ratusannya 200 ditambah 100 hasilnya adalah 300. Nah, kita turunkan lagi cara panjangnya. Ratusannya tidak ada lagi ya, hanya 300. Kita turunkan angka 300-nya ditambah puluhannya di sini 80. Ya, 80 kita turunkan di sini 80. Nah, di sini 16 ada puluhan dan satuan. Nah, di sini harus dipisah ya. Puluhannya dengan satuannya. 1 itu nilainya adalah 10, 6 itu satuannya adalah 6, di sini diturunkan. Ya, jadi 300 ditambah 80 ditambah 10 ditambah 6. Jadi yang diturunkan itu adalah nilai yang 16 ya, karena ada puluhan dan satuan. Itu harus diturunkan. Lalu selanjutnya kita jabarkan lagi, kita turunkan lagi nilainya 300 di sini, ditulis lagi 300 ditambah. Nah, di sini puluhannya harus kita jumlah ya. Harus kita gabungkan, berarti 80 ditambah 10 hasilnya adalah 90. Nah, barulah ditambah satuannya 6. Berarti dituliskannya 396. 300 ditambah 90 ditambah 6. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan di
Anak-anak, untuk contoh cara panjang yang kedua, di sini ada angka 185 ditambah 234. Kita hitung cara panjangnya ya. Satu ini nilainya 100 ditambah 8 ini 80 ditambah satuannya adalah 5. Nah, 234 berarti ratusannya di sini 2 merupakan 200. 3 ini 30 ya. Dituliskan di sini 30 ditambah satuannya 4. Nah, kita hitung turunannya 5 ditambah 4. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, di sini puluhan 80 ditambah 30. Hasilnya adalah 110. Nah, 100 ditambah 200 hasilnya adalah 300. Nah, kita turunkan lagi nilai ratusannya. Nah, di sini yang masih digabungkan ada ratusan dan puluhan. Berarti sekarang ratusan dan puluhannya yang harus kita turunkan nilainya, ya. Harus kita pecah nilainya ya. Nah, di sini ratusan 300 tetap ditulis 300. Nah, yang dipecah adalah 110. Berarti 100 kita ambil ya. Dari angka 1 ini nilainya adalah 100. Nah, puluhannya 10 ditambah satuannya 9. Nah, yang digabungkan berarti nilai ratusannya. 300 ditambah 100 hasilnya adalah 400. Ditambah puluhan 10 ditambah satuan 9. Berarti 400 ditambah 10 ditambah 9 hasilnya adalah 419. Nah, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Jika kalian menggunakan cara pendek, ini bisa seperti ini contohnya. Di dalam keranjang hitam ada 134 buah rambutan. Di dalam keranjang merah ada 123 buah rambutan. Berapa banyak buah rambutan seluruhnya? Nah, kita menggunakan cara pendek, lebih mudah ya. Di sini kita hitung dari satuannya dulu. 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Jadi 134 ditambah 123 hasilnya adalah 257. Nah, itu untuk cara pendeknya tanpa menyimpan ya. Nah, di sini cara pendek tanpa menyimpan juga contohnya 256 ditambah 110. 6 ditambah 0 hasilnya 6. 5 ditambah 1 hasilnya 6. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Jadi penjumlahannya hasilnya adalah 366. Nah, selanjutnya ada angka 414 ditambah 23. Ratusan ditambah dengan puluhan. Sini ya, 4 ditambah 3 hasilnya 7, 1 ditambah 2 hasilnya 3. Nah, 4 kita turunkan di sini nilainya 4. Berarti hasilnya penjumlahannya 437. Itu cara penjumlahan tanpa menyimpan. Lebih mudah ya. Nah, di sini ada cara penjumlahan menyimpan. Perhatikan contohnya, ada angka 475 ditambah 254. Nah, di sini satuannya kita hitung dulu ya. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, 7 ditambah 5, kita hitung 7 di fikir atau 7 kita simpan di mulut kita, 7 lalu ditambah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Nah, berarti angka satuannya kita simpan di sini, angka puluhannya kita simpan di atas sini. Ya, puluhannya kita tulis di sini angka 1. Berarti 1 ditambah 4, 5, 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Ini cara simpan ya. Berarti hasilnya adalah 729. Nah, kita lihat contoh yang kedua, 636 ditambah 182. 6 ditambah 2 hasilnya 8. 3 ditambah 8. Nah, kita hitung 3 di mulut kita ditambah 8. Setelah 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11. Nah, 11 satuannya kita taruh di sini. Nah, puluhannya 10 ya, kita tulis 1 di sini puluhan. Ya, 11 ya. Lalu kita tambahkan 1 ditambah 6, 7, 7 ditambah 1 hasilnya 8. Nah, berarti penjumlahan dari 636 ditambah 182 hasilnya adalah 818. Nah, itu merupakan contoh dari penjumlahan matematika dengan cara panjang dan cara pendek. Semoga anak-anak bisa paham atas materi hari ini. Kita lanjutkan untuk esok hari. Ibu akhiri untuk pembelajaran Sabtu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.